Salman itu dari Persia, agamanya Majusi. Bagaimana menjadi masuk Islam? Karena kerinduannya kepada Rasulullah. Salman itu dididik sebagai seorang penganut agama yang taat Majusi. Bahkan sampai menjadi katakanlah pendetanya, dalam arti ya calon pendeta lah. Salman akhirnya dalam satu kesempatan dia meninggalkan agama Majusi karena tertarik dengan agama Nasrani. Dari Persia, Asfahan, Salman Al-Farisi itu kemudian ke Syam, ke sekitar Suriah. Dari situ dia berguru pada seorang pendeta, pendetanya tua, meninggal tidak lama kemudian. Kata Salman, aku belum puas belajar. Aku ingin tetap dibimbing oleh orang baik. Siapa yang kau rekomendasikan untuk membimbing aku? Kata si pendeta tua ini, sudah susah Salman anakku, nyari yang benar. Artinya Nasrani yang benar tuh udah susah. Tapi kalaupun ada, cari di sana, di Mosul. Wah, di kota Mosul, jauh itu kota Mosul. Ratusan kilometer datang Salman berguru di situ. Sudah tua juga rupanya. Meninggal. Kata Salman, aku belum puas. Aku ingin tetap belajar dan dibimbing. Kepada siapa engkau rekomendasikan? Waduh, susah nak sekarang. Cari sana di Nasibin. Oh, di Asia kecil itu, bagian Turki sekarang. Sudah tua juga, meninggal. Waduh, aku masih ingin haus dengan kebenaran. Aku ingin belajar. Kepada siapa engkau rekomendasikan? Lah ke sana jauh, ke Amuria. Kamu lihat dekat ke Ankara sana. Sudah mendekati ke Istanbul. Waduh, bayangkan itu perjalanan panjang ribuan kilometer. Juga tua. Tidak lama kemudian meninggal. Kata Salman, aku ingin berguru kepada siapa lagi? Tunjukkan. Kata gurunya apa? Nah, sudah tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan membimbingmu. Tapi berbahagialah engkau hidup di masa kemunculan seorang nabi. Dia akan muncul dan hijrah ke satu tempat yang ditunjukkannya tempat ciri-cirinya adalah Madinah. Maka Salman kemudian menunggu ada rombongan dagang yang sampai ke Amuria. Dan kemudian dari situ dia ikut rombongan dagang ini untuk sampai ke Madinah. Salman itu sampai menjual segala yang dimilikinya untuk kemudian jadi ongkos perjalanan. Sampai di Wadi Qura sebelum Madinah, Salman dikhianati. Salman dijual jadi budak. Budaknya Yahudi. Tidak lama kemudian keluarga Yahudi ini datang dari Madinah, membeli Salman. Salman tetap menjadi budak, tapi bahagianya Salman, sekarang aku di Madinah, menjadi budak seorang Yahudi Bani Qainuqa. Begitu kabar Rasulullah SAW tiba, tidak lama kemudian Salman itu sedang berada di atas pohon kurma. Tuannya si Yahudi ada di bawah. Ada keluarga si tuannya itu yang datang. Sudah datang tokoh mereka yang mengaku sebagai nabi. Begitu mendengar kata-kata itu, kata Salman, aku sampai bergetar hebat dan nyaris atau hampir jatuh ke bawah. Begitu mendengar bahwa nabi sudah tiba. Salman sorenya kemudian menjumpai Rasulullah. Tentu dengan perasaan berkecamuk, tapi Salman tidak mau begitu saja. Dia harus membuktikan dulu sesuai dengan tanda-tanda yang dipelajarinya dalam agama Nasrani. Kata Salman, aku membawa sedekah. Dan aku merasa engkaulah bersama sahabatmu itu yang mendapatkannya. Karena kalian pendatang dan saya berserba kekurangan. Rasulullah terima. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya, ini ada rezeki. Nih, ambillah. Rasul membagikannya tanpa menyisakannya satupun. Dan sahabatnya makan. Kata Salman dalam hati, satu. Hadhihi wahidah. Karena dalam tanda-tanda yang dipelajari Salman dalam agama Nasrani, Rasul itu di antara cirinya, dia tidak menerima sedekah. Salman kemudian berikutnya datang lagi. Aku membawa lagi, masih ada. Tapi yang kali ini bukan sedekah, tapi ini hadiah. Dan aku rasa engkaulah dan sahabatmu yang berhak menerimanya. Maka kemudian Rasulullah kemudian membagikan lagi kepada para sahabatnya. Tapi kemudian beliau menyisakan dan beliau makan. Salman dalam hati berkata, ini dua. Karena tanda kerasulan itu diantaranya, dia menolak sedekah tapi menerima hadiah. Tinggal satu lagi bagi Salman. Yang ketiga, Salman Al-Farisi menjumpai Nabi SAW setelah pindah ke tengah kota Madinah. Rasulullah SAW berada di Baqi sedang menguburkan seorang sahabatnya yang meninggal. Kata Salman, aku menghampiri Rasulullah. Aku datang dari arah depan beliau, tapi kemudian aku berputar ke belakang. Artinya aku menunjukkan kepada Rasulullah aku datang. Dan sengaja kemudian aku berputar ke belakang. Dan Rasulullah SAW paham apa yang diinginkan oleh seorang Salman. Rasulullah tanpa diminta langsung membuka kain beliau
bagian atas itu. Sehingga tampaklah punggung beliau itu. Dan tampaklah tanda kenabian. Jadi di kulit punggung Rasulullah SAW itu ada yang bulatan kecil seperti telur burung dara. Yang itu berbeda dengan kulit beliau yang lain. Dan itulah tanda kenabian. Begitu dibuka dan begitu tampak dan persis bentuknya seperti yang diketahui Salman dari pelajarannya dari guru-gurunya. Salman langsung mendekap Rasulullah SAW kuat-kuat dari belakang. Melampiaskan kerinduannya. Dan Rasulullah membiarkan Salman. Kemudian Rasulullah berkata, "Engkau siapa?" "Aku Salman." Menceritakan riwayat hidupnya. Sebatang kara di Madinah bahkan menjadi budak, kata Rasulullah. "Okelah, engkau tidak punya siapa-siapa. Tapi aku katakan sekarang, Salmanu minna." Salman tidak lagi sebatang kara. Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait. Salman ku akui sebagai keluargaku. Subhanallah.